mahasiswa Jogja mulai berkumpul dalam gerakan Gejayan Memanggil. Kalau gerakan Gejayan Memanggil sudah beraksi, itu tandanya kehidupan politik rakyat sudah mulai terusik. Hari ini para mahasiswa mulai berkumpul di pertigaan Kolombo, Yogyakarta. Mereka menyanyikan lagu-lagu perlawanan terhadap kekuasaan. Hari ini pula mereka berjuang untuk menegakkan kembali demokrasi dan melawan politik dinasti. Mereka semua mengirim sinyal perlawanan terhadap kekuasaan Jokowi sudah mulai. Alarm darurat sudah dibunyikan, syair-syair revolusi sudah dinyanyikan. Mereka semua lantang menuliskan sajak, hancurkan dan adili rejim Jokowi. Mereka punya Tuhan, tapi Jokowi dia tidak punya Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Allahumma anzil alaihim malakal ladzi la yuradu anil qaumiz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam Kadiyah, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Tidak ada yang ditakutinya. Seluruh para tokoh-tokoh sudah bicara. Edi Suasono yang tidak terdengar suaranya sudah mengatakan, kelakuan kita hari ini dibenarkan oleh konstitusi. Kita tidak melanggar konstitusi. Yang melanggar konstitusi adalah Jokowi. Eka Wijaya menikmati kekayaan yang dia perjuangkan sendiri ini dengan mengendarai mobil-mobil mewah dan bahkan mengenakan ikat pinggang bertatahkan berlian yang bertuliskan Eka. Eka Wijaya memiliki beberapa istri dan sedikitnya 40 anak. Dari istri pertamanya, Trini Dewi Lasuki yang meninggal pada tahun 2017, Eka memiliki 8 anak, 6 laki-laki dan 2 perempuan. Merekalah yang dilibatkan dalam bisnis keluarga dan ditetapkan sebagai ahli waris Eka Cipta. Sedangkan, kepada anak-anak dari istri lainnya, Eka memberi bantuan modal untuk memulai bisnis. Mari kita lihat anak pertamanya, Teguh Ganda. Tak banyak informasi yang beredar tentang Teguh, kecuali bahwa ia adalah pewaris tidaknya 2 pabrik kertas. Putranya Eric Uy adalah CEO dari HKC Holdings, dan 2 putrinya yang lain adalah direktur di Asia Pulp and Paper. Uy Hong Leong adalah seorang miliarder Singapura. Sedikit yang diketahui tentang 4 putrinya, mungkin karena mereka tidak memiliki posisi bisnis dalam usahanya. Putri sulung Eka Cipta, Sukmawati, pertama kali menikah dengan Rudy Mailoa, yang disebut Indra sebagai tangan kanan Eka Wijaya,
dan memiliki pengetahuan luas dalam bisnis kelapa sawit. Sukmawati kemudian menikah lagi dengan Kenneth Lien, yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur Sinarmas. Vivi Julia Mailowa adalah Direktur di PT Suryamas Duta Makmur Tbk, serta Direktur di PT Sukmanusa Permata. Mimi Yuliana Mailowa adalah Direktur dari Top Global Limited. Hanum Mailowa merupakan CEO atau Executive Director di Top Global Ltd. Fanny Mailowa lahir pada tahun 1977 dan menikah dengan William Shintan, yang merupakan putri Judith Suryajaya dan cucu dari William Suryajaya. Mukhtar Wijaya diketahui memiliki 3 anak. Ia memiliki seorang putra, Michael Jackson Purwanto Wijaya, yang menjabat sebagai CEO Sinarmas Land, dan 2 putri, Margareta Natalia Wijaya, Direktur Sinarmas Land, dan Marcelina Junita Wijaya. Putra Eka Cipta, Elijah Frankel Jafar Wijaya, memiliki 3 anak. Istri dan 2 anaknya terdaftar sebagai karyawan di perusahaannya, Bund Center Investment Limited. Frankie Usman Wijaya, salah satu putra Eka, adalah ketua dan CEO Golden Agri Resources Limited. Yang saya inginkan adalah supaya tidak ada mafia tanah. Saya menginginkan memang, dan sekarang sudah masuk dalam program, sudah digitalisasi saja. Ya. Semuanya sudah sistem elektronik. Ya. Ada yang bermain-main nggak bisa. Ya. Memang ini baru awal 2023. Di September nanti kami juga akan lapor Bapak Presiden, berkenan Bapak Presiden menyerahkan atau membuka secara resmi untuk sertifikat secara elektronik bagi masyarakat. Ya. Kalau ini sudah selesai, mafia tanah sudah tidak akan bermain. Akan banyak jutaan orang berterima kasih dengan Pak Menteri ya. Kalau kita ngurus sertifikatnya gampang, ya kalaupun harus bayar nggak mahal. Kalau bisa yang resmi. Ya, PNBP aja, 50.000. Kalau kita mau kasih uang terima kasih boleh lah Pak ya. Asal jangan kebangetan. Ya betul. Ya sebetulnya nggak perlu juga, uang itu udah tugas negara dan kita kan udah digaji. Ini orang udah dibayar. dapat remun. Udah tahu Pak, udah dibayarnya masih lama Pak. Itu komplain kita sekarang Pak. Oh enggak lah, sekarang pokoknya kalau ini saya panggil, saya telepon. Dan hampir setiap sebulan sekali, saya laksanakan rapat, saya lihat nilai. Nilainya itu adalah ada KPI. Ya, KPI. Jadi kita lihat nilainya mereka, KPI, pelayanan masyarakat sampai di mana. Dan kami juga itu stressing Bapak ya? Iya, kemudian saya juga tanya ke masyarakat secara random bagaimana pelayanannya. Ya, memang kami temukan kami kurang sosialisasi. Karena sebetulnya pelayanan kami sudah bagus, tapi cuma masyarakat masih belum tahu. Iya. Pak, kalau ada yang mau ngadu kemana ya Pak? Kenapa? Kalau ada yang ngadu gitu, ternyata mereka merasa kita terima. Ada call center, ada apa? Iya, nanti bisa di 081 K10 68 0000. Iya. 0811 1068 0000. Yang terima Pak Menteri sendiri. Langsung saya. Oh iya benar. Iya, itu setiap bulan saya evaluasi. Dan kalau yang nilainya jelek saya sebutkan namanya. Iya. Keren Pak. Iya, dan saya tidak segan-segan kalau memang anak buah saya salah ya saya beri hukuman. Kita udah dengar tuh cerita itu. $991 juta AS untuk Rempang dan Galang. Inilah berita di Batam Post edisi Kamis 17 Januari 2002 di rubrik Metro Batam. Disebutkan di sini bahwa Pemko Batam pada saat itu menyetujui investasi dari Singapura di Rempang dan Galang. Kedua pulau itu rencananya akan dikembangkan menjadi objek pariwisata serta sarana penunjang lainnya. Total investasi 4 investor, ada 4 ini investornya, sebanyak $991 juta Amerika. Wah, lumayan ini. Penandatanganan persetujuan investasi itu dilaksanakan di kantor Wali Kota Batam lantai 4, ditandai dengan pemberian izin prinsip kepada 4 investor. Acara dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam Nyat Kadir beserta jajaran dinas terkait seperti Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata. Sedangkan dari pihak investor sendiri mencapai puluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini ada pesan khusus untuk seluruh masyarakat tentang bahaya judi online. Saat ini kita tahu bahwa judi online sudah semakin marak dan semakin meresahkan. Judi online ini daya rusaknya sangat tinggi.
bisa merusak kehidupan, banyak yang bunuh diri, keuangan hancur, hubungan keluarga bisa terpecah. Tidak hanya itu, judi online ini sangat merugikan negara. Bapak Kapolri sudah menegaskan untuk tidak ragu-ragu lagi memberantas judi online. Oleh karena itu, kami siap mendukung penuh dan tindak tegas siapapun yang terlibat dengan aktivitas judi online tanpa pandang bulu. Saya ingin mengingatkan buat semua untuk jangan sampai terjebak dalam lingkaran hitam judi online. Ingatkan saudara-saudara kita untuk tidak tergiur. Tidak akan ada orang yang kaya karena judi. Apabila sudah terjebak, maka segera berhenti. Caranya bagaimana? Yang pertama, penting untuk mengakui dan sadar kalau berjudi itu salah. Kemudian blokir semua akses ke situs-situs judi dan segera tutup akun. Selanjutnya, cobalah temukan hobi alternatif yang bisa menjadi pengganti aktivitas berjudi. Kata Rhoma Irama, judi meracuni kehidupan. Menjanjikan kemenangan. Yang menang bisa jadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Jadi, daripada berjudi yang 100% pasti kalah, mendingan berjudimi. Apa itu judimi? Jujur, jati diri sendiri, dan punya mimpi. Dijamin 100% sukses dan bahagia.